Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap optimis meraih masa depan yang cemerlang. Teman-teman mungkin sering dengar yang disebut dengan NFT atau non fungible token. Nah, baru-baru ini kita mendengar berita seorang mahasiswa bernama Gozali berhasil meraih uang miliaran rupiah berkat bisnis NFT atau non fungible token. Apa sih sebenarnya NFT, makhluk seperti apa ini yang bisa membuat Gozali ini bisa meraih miliaran rupiah? Simak lebih jelasnya penjelasan saya setelah satu ini. NFT atau non fungible token. Jadi sebuah aset digital berbentuk karya seni maupun barang koleksi yang bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu secara virtual. Ya, barang seni itu bisa jadi berupa foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, game, dan lain sebagainya. Bahkan baru-baru ini cuitan seorang bos Twitter juga dijadikan NFT gitu. Nah, menarik ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita punya gambar baik bentuk JPEG, PNG, dan lain-lain yang unik yang bisa kita jadikan NFT itu bisa saja dijual. Nah, contoh misalkan fenomena yang sedang rame itu Sultan Al-Ghazali gitu. Saya nggak tahu itu namanya Sultan Al-Ghazali itu memang namanya dari awal apa karena dia sekarang sudah mendapatkan uang segitu banyak dari NFT. Tapi kalau emang itu nama awalnya Sultan, berarti memang Ghazali ini dilahirkan untuk menjadi Sultan mungkin. Oke, terlepas dari itu semua, siapa sih Ghazali? Jadi Ghazali ini adalah seorang mahasiswa Indonesia yang berhasil meraih 1,5 miliar dari penjualan NFT. Uniknya ini NFT-nya itu terdiri dari gambar atau foto selfie dari semenjak tahun 2017 sampai 2021. Jadi Ghazali ini dari tahun 2017 itu selalu foto selfie ya di depan komputer. Tujuan awalnya dia ingin membuat video gitu, video nanti perubahan dia dari tahun ke tahun dan ini dilakukan setiap hari menurutnya dia gitu. Lalu apa yang membuat dia terjun ke NFT? Nah, dan karena dia melihat peluang, dia bergabung, akhirnya dia coba jual itu di OpenSea atau marketplace NFT. Awalnya sih dia bilang buat seru-seruan aja dan ternyata ada yang beli. Padahal di awal dia bilang, ah pasti nggak ada yang beli nih, ya kan? Nah tapi ternyata di dunia NFT itu beda gitu kan. Eh, kita bisa bayangkan saja bahwa satu NFT itu harga terendahnya foto Gozali itu di Gozali Everyday sebesar 0,13 Ethereum. Nah kalau dirupiahkan itu sebesar sekitar 6 juta rupiah. Nah yang terbesarnya berapa? 0,7 Ethereum, yaitu sekitar 31 juta rupiah. Nah bahkan orang terkenal Indonesia itu Chef Arnold membelinya gitu. Nah, bahkan membelinya. Apa yang membuat membelinya? Jadi ya mungkin orang-orang yang eh, pengkoleksi NFT melihat Gojali ini unik gitu kan. Dari sekian banyak koleksi NFT mereka, mungkin ada yang superhero dan lain-lain. Ini loh ada Gozali dan unik gitu. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi sukses atau menjadi kaya dan lain-lain, maka kita harus unik, berbeda dengan orang lain gitu. Nah, tapi apakah kita bisa mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Gozali tadi? Nah, tentu saja tidak semua orang bisa seperti itu karena itu udah dilakukan oleh Gozali gitu. Yang kedua, kita bisa meniru konsistensi dia, idenya yang unik dia gitu. Tapi kalau kita copy paste apa yang dia lakukan ya belum tentu juga gitu. Apalagi ini kan sudah lewat boomingnya gitu kan.
Nah, lalu apalagi sih seperti NFT itu? Nah, kita juga tahu beberapa artis Indonesia sudah mulai masuk ke dunia NFT, misalkan saja Anang dan Ashanty, bahkan mereka ini sudah bekerja sama dengan beberapa eh, perusahaan yang bergerak di bidang NFT ini untuk membuat NFT khusus dia gitu. Kalau saya tidak salah, bahkan Mas Anang ini sudah membuat game, kalau tidak salah game congklak gitu kan, khusus Indonesia gitu. Nah, nanti apa yang dijual? Nah, ketika ada game itu nanti dia akan jual ya alat pendukung permainannya dan misalkan hadiahnya dan lain-lain gitu, avatar-avatarnya lah yang pelengkap gitu. Nah, beda dengan Ashanty nih, nah Mbak Sarini ini juga sama. Beliau ini membuat NFT, tapi beliau cari keunikan gitu kan. Nah, beliau ini kan kalau berpakaian ini cukup sangat mewah ya gitu. Dan Syahrini ini membuat NFT khusus yang berhijab dan ini salah satu NFT yang unik yang ada di dunia gitu. NFT berhijab. Nah, itu sudah diambil Mbak Syahrini. Jadi jangan coba-coba Anda juga bikin berhijab apalagi ya Anda laki-laki gitu. Oke, lanjut ya kita kembali kepada NFT. Jadi sih gampang mudahnya mengenali NFT itu eh, mudahnya ya dia satu hasil itu kan karya baik berupa foto dan musik dan lain-lain, hanya saja dia didatarkan di salah satu sistem di blockchain gitu. Nah, nanti pemiliknya ini mempunyai sertifikat kepemilikan gitu. Jadi misalkan saya menggugah foto saya menjadi karya saya menjadi NFT, maka sayalah satu-satunya orang pemilik itu gitu. Nah, itulah yang membuat NFT itu gambar NFT itu menjadi unik karena hanya saya pemiliknya gitu. Dan yang dijual itu bisa jadi hanyalah kopiannya gitu. Jadi atau duplikasinya. Kalau aset yang aslinya tetap kepada orang yang tadi pegang sertifikat gitu. Mulai kebayang nggak nih NFT itu seperti apa gitu? Mulai kebayang kan? Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa peluang di masa depan itu sangat terbuka lebar. Nah, hanya saja kita tinggal di mana kita memposisikan diri kita, belajar dan belajar lagi terus mengupgrade karena dalam hidup ini yang paling penting adalah kita investasi leher ke atas, ya terus belajar. Ya itu tadi, mungkin kita tidak seberuntung Ghazali yang dengan mungkin tadi kita kan hanya melihat hasilnya saja kan, menjual gambar tiba-tiba kaya ya kan 1,5 miliar gitu kan. Tapi kan kita tidak melihat prosesnya bagaimana Ghazali ketika foto dari tahun 2017 sampai teman-temannya nanya buat apa sih foto gitu kan ya apalagi cuma selfie dan ini jarang dilakukan terutama untuk buat kita yang sebagai laki-laki gitu kalau perempuan kan sudah biasa ya nah oleh karena itu terus kita belajar kita lihat pengetahuan kita jadi kita update pengetahuan kita bisa jadi keberuntungan kita tidak di situ tapi tetap ada peluang buat kita meraih keberuntungan yang lain. Nah, jadi bisa kebayang dong ya. Nah, bisa kebayang dong. Jadi intinya adalah NFT ini adalah salah satu daripada sebuah lingkaran dari metaverse yang mana kemarin saya sudah jelaskan. Jadi di dalam nanti di dunia metaverse itu ada 3 komponen. Nah, komponen yang pertama adalah virtual reality dan kecerdasan robot. Terus yang kedua adalah Web 3.0 yang sekarang kita belum masuk ya karena sekarang kita masih di 2.0. Ya dimana nanti kalau di Web 3.0 itu seorang konten kreator itu bisa mengakses dan mempunyai hak yang penuh terhadap karyanya gitu kan.
Nah, kalau sekarang kan kita bisa upload video kita, karya kita, tapi kan suatu saat pemilik bisa saja menghapus webnya, habislah karya kita gitu. Nah, nanti tidak begitu yang terjadi di internet 3.0. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, teknologi blockchain, di mana transaksi itu terjadi dengan yang dihitung nanti dengan teknologi blockchain itu, ya artinya dia mempunyai catatan yang asli dan murni yang algoritma di dalam komputer. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya NFT itu nanti dicatat di dalam teknologi blockchain. Nah, itulah yang membuat nanti tuh sebuah karya kalau sudah didaftarkan di NFT tidak bisa lagi diakui oleh yang bukan pemiliknya gitu. Nah, tinggal kita sanggupkah kita untuk menyambut NFT ini. Nah, yang jelasnya nanti gambarnya ternyata berbentuk ya 3 dimensi tentunya. Oke sahabat ya, kira-kira itu pembukaan mengenai apa itu NFT. Di kesempatan lain nanti saya akan berbagi tentang kepada sahabat semua tentang hal-hal yang baru. Tetap stay di channel saya dan jangan lupa support saya untuk terus like, subscribe dan komen untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.